Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sifat koligatif larutan non-elektrolit. Sifat koligatif itu sendiri kan kemarin sudah Ibu jelaskan bahwa tergantung pada banyaknya partikel zat yang terlarut yang ada. Apakah partikel tersebut berupa atom, ion, atau molekul. Jadi suatu zat yang tidak atau sangat kecil mengurai menjadi ion-ion itu disebut zat non-elektrolit. Bagaimana pengaruh penambahan zat non-elektrolit ini terhadap sifat koligatif larutan? Itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama itu penurunan tekanan uap. Yang kedua itu kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Yang ketiga yaitu tekanan osmotik. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dulu penurunan tekanan uap. Salah satu faktor yang mempengaruhi sifat koligatif larutan tersebut. Jadi, di sini ada kalimat zat cair dan juga zat padat jika dimasukkan ke dalam suatu ruangan tertutup akan menguap sehingga ruangan itu menjadi jenuh. Pada keadaan itu terjadi kesetimbangan dinamis antara zat cair maupun zat padat. Di sini ada zat cair, ilustrasinya Di sini ada zat padat. Mereka ditempatkan di dalam ruangan tertutup. Di sini mereka menguap. Oke. Lalu tekanan yang disebabkan oleh uap jenuh disebut tekanan uap jenuh. Besar tekanan uap ditentukan oleh jenis zat dan temperatur. Nah, ada 2 hal yaitu zat yang sukar menguap itu biasanya tekanan uap jenuhnya relatif kecil karena gaya tarik menarik antar partikel zat itu sukar seperti ini. Jadi dia sukar menguap. Contohnya yang sukar menguap itu biasanya gula dan garam. Sebaliknya ada juga zat yang mudah menguap. Nah, kalau dia mudah menguap berarti dia mempunyai tekanan uap jenuh yang relatif besar. Mengapa tekanan uap jenuhnya besar? Itu disebabkan oleh gaya tarik menarik antar partikel yang menguap itu kecil. Nah, contohnya di sini alkohol, bensin, dan spiritus. Biasanya mereka cepat sekali menguap. Jadi, gimana sih caranya biar mereka menguap? Maka mereka harus ditutup dengan rapat. Dalam kehidupan sehari-hari, itu biasanya kita ada zat yang mudah menguap. Biasanya itu di dalam parfum. Jadi, di dalam minyak wangi yang biasa kita pakai itu kan mudah menguap. Jadi setelah menggunakan minyak wangi itu minyak wanginya harus ditutup. Nah, kalau tidak ditutup maka dia cepat habis karena dia menguap. Oke, ini ada tabel yang sudah kalian catat kemarin merupakan tekanan uap air sebagai fungsi temperatur. Di sini bisa kita lihat kan temperaturnya. Semakin tinggi temperatur maka tekanan uapnya semakin besar. Oke. Di dalam penurunan titik jenuh di sini, apakah pengaruh zat terlarut terhadap tekanan uap? Jika dalam suatu pelarut dilarutkan zat yang sukar menguap, terjadilah penurunan tekanan uap jenuh. Hal itu dapat diperjelas sebagai berikut. Tekanan uap larutan lebih kecil daripada tekanan uap pelarut murninya. Nah, jadi selisih antara tekanan uap jenuh pelarut murni dan larutannya itulah yang disebut dengan penurunan tekanan uap jenuh atau delta P. Secara sistematis pernyataan ini bisa dibuat kayak ini rumusnya. Delta P atau penurunan tekanan uap jenuh sama dengan tekanan uap jenuh pelarut murni dikurang dengan tekanan uap jenuh larutan. Oke, Ibu lewatkan saja yang ini. Lanjut. Nah, pengaruh zat terlarut terhadap penurunan tekanan uap jenuh itu dijelaskan oleh Rolle. Menurut Rolle itu tekanan parsial pelarut dari larutan PB adalah tekanan uap pelarut murni dan P0 dikalikan fraksi mol pelarut dalam larutan XB. Jadi secara sistematis dibuat PB sama dengan XB
dikali P0. Nah, kemarin kan Ibu sudah jelaskan tentang fraksi mol. Fraksi mol itu sendiri yaitu XA. Misalnya kita mau cari fraksi mol zat terlarut sama dengan mol zat terlarut per mol zat terlarut ditambah mol pelarut. Oke, nak ya. Ibu ingatkan lagi. Jadi langsung saja kalau misalnya kita mau cari delta P sama dengan fraksi atau XA dikali dengan P0. Oke. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ini tekanan uap jenuh ini bisa kita lihat perbandingannya kalau misalnya kita merebus daging di panci biasa dan di panci presto. Anak-anak mungkin ada yang tahu atau nggak tahu dengan panci presto. Panci presto itu boleh deh ditanya sama mamanya di rumah. Jadi sistem panci presto itu seperti ini, nak ya. Jadi dia benar-benar kita merebus daging misalnya dengan air. Ini ruangannya terisolasi gitu. Enggak kalau panci biasa kan kalau panci biasa kan tidak terisolasi, dia hanya tertutup saja. Nah, makanya kalau misalnya kita pakai panci presto itu lebih cepat masaknya. Karena titik didih airnya itu 100 derajat Celcius. Nah, kalau misalnya kita rebus di panci airnya sudah dengan temperatur 100 derajat Celcius, maka airnya menguap seperti itu kan. Nah, kalau misalnya pakai presto, dia temperaturnya bisa lebih tinggi dari temperatur itu. Bisa sampai 120 derajat Celcius. Makanya kalau misalnya kita pakai panci presto itu lebih cepat matang. Dan ada juga kalau misalnya kita rebus ayam, maka tulang-tulangnya pun bisa kita makan karena tulangnya sudah melunak. Oke. Di sini ada contoh soal, nak ya, sudah Ibu buat. Di sini contoh soalnya. Oke, tekanan uap air pada temperatur 100 derajat Celcius adalah 1 atm. 760 mmHg. Hitunglah tekanan uap jenuh larutan glukosa C6H12O6 10% pada temperatur 100 derajat Celcius. ARC-nya 12, ARH-nya 1 dan O-nya 16. Oke. Di sini yang diketahui apa, nak? Yang diketahui. Bentar ya. Oke. Di sini diketahui itu tekanan uap jenuh air pada temperatur 100 derajat Celcius adalah 1 atm. Hitunglah tekanan uap larutan glukosa 10%. Nah, di sini berarti yang ditanya itu adalah P. Tanya P. Oke. Jawabnya P itu rumusnya apa, nak? Masukkan P sama dengan P tadi rumusnya fraksi X air dikali dengan P0. Oke, masukkan rumusnya P sama dengan X air dikali dengan P0. Oke. Oh ya, diketahuinya belum Ibu buat ya. Diketahuinya ini di sini ada P0, tekanan P0-nya sama dengan 760 mmHg.
Oke ya. Di sini ada tekanan uap glukosanya. Glukosa itu 10%. Oke, di sini P sama dengan X air dikali dengan P0. Nah, X air sudah ada belum, Nak? X air. X airnya belum diketahui ya, maka kita cari X air dulu. X air, gimana rumusnya kemarin, Nak? Fraksinya. Rumus fraksi mol dimasukin ya. Na per Na ditambah NB. Oke. Mol dari mol air sudah diketahui belum? Belum kan? Mol air belum diketahui dan mol glukosa belum diketahui. Kita cari dulu molnya. Mol air Na itu sama dengan gram per mr. Oke. Sama dengan berapa gram airnya, Nak? Airnya diketahui nggak berapa gram? Nggak diketahui ya kan? Di sini Ibu buat lagi NB. NB ini N glukosa ya, sama dengan gram per mr. Oke. Di sini yang diketahui apa? Gram dari glukosa. Glukosanya itu 10%, berarti gramnya itu sama dengan 10. Oke. Nah, kita anggap kan tidak ada gram dari air. Nah, kalau glukosanya 10%, berarti airnya berapa persen, Nak? Dari 100%. Kurangi saja ya, 100% dikurang 10%, berarti airnya itu 90. Oke. MR air, MrH2O itu 18. MR dari glukosa itu 180. Oke. Kita dapat di sini 90 dibagi 18 itu 5 mol. Kalau mol dari C6H12O6 itu berapa, Nak ya? 10 dibagi 180 berarti 0,056 mol. Oke, sudah kita dapat ya. Masukkan, Nak, ke fraksi airnya sama dengan Na-nya berapa? Kita dapat tadi 5 mol. 5 mol dibagi dengan 5 mol ditambah 0,056 mol. Oke, sama dengan Ibu dapatnya 0,99. Oke, sudah kita dapat fraksinya. Masukkan ke sini, Nak. Di rumus awal, P sama dengan fraksi air dikali P0, berarti sama dengan fraksinya tadi 0,99 dikali P0 nya berapa? 760 mm Hg. Oke, Ibu dapatnya itu 752,4 mm Hg. Gitu ya, Nak ya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Oke, ini ada soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Sini soalnya. Oke. Tekanan uap suatu cairan murni pada temperatur 25 derajat Celcius adalah 40 mmHg. Hitunglah tekanan uap larutan jika 2 mol pelarut itu dicampur dengan 3 mol glukosa. Nah, di sini diketahui molnya ya, Nak ya. Nggak perlu kita cari lagi gram per mr. Oke, diketahuinya dulu terus. Diketahui. Maaf. Oke. Diketahui itu sama dengan N-nya. N
kita anggap saja, Ibu buat aja ya, N dari pelarut. N pelarut itu sama dengan 2 mol. Kalau N terlarutnya, N glukosa sebagai zat yang terlarut itu sama dengan 3 mol. Terus apa lagi nak yang diketahui? Ininya ya, tekanan uapnya ya, P0-nya. P0-nya berapa? P0-nya sama dengan P0-nya sama dengan 40 mm Hg. Oke. Yang ditanya apa nak? Yang ditanya dicampur dengan hitunglah tekanan uap. Tekanan uap larutan. Tekanan uap larutan itu sama dengan P. Ditanya P. Oke, masukkan rumusnya. Rumus P gimana nak? Rumus P itu sama dengan rumus P tadi sama dengan X dikali dengan P0. Oke, fraksi dikali dengan P0. P0-nya sudah diketahui. Nah, fraksi ini kita cari lagi seperti tadi. Nyari fraksi gimana nak? X sama dengan, oke, sekarang yang kita cari itu fraksi mol pelarut. Pelarutnya itu si air, N pelarut. Berarti N pelarutnya di atas. Oke, NP Ibu buat di sini ya, NP. Berarti XP maksud Ibu. XP itu fraksi mol pelarut. Berarti NP per NP ditambah NG. N glukosa nah ini sudah diketahui kan? Masukkan saja 2 per 2 plus 3. Oke, Ibu dapatnya itu 2 per 5 ya. Oke. 2 per 5. Kita masukkan saja ke rumus. X-nya sudah diketahui 2 per 5 dikali dengan 40 mm Hg. Berapa nak hasilnya? Ini coret aja. Berapa? 8 ya kan? 8 kali 12 itu sama dengan 16 mmHg. Oke, Ibu ngebut ya. Ini ada contoh yang ketiga. Seorang siswa melarutkan glukosa dalam 360 gram Aquades. Jika larutan yang terjadi memiliki tekanan uap 0,1 mmHg lebih kecil daripada tekanan uap air pada temperatur kamar 23,8 mmHg, berapakah massa glukosa yang dilarutkan? Nah, di sini yang ditanya massa glukosanya, nak ya. Oke, sekarang kita masukkan, kita buat dulu diketahuinya biar nggak bingung. Diketahui tekanan larutan itu sama dengan 0,1 mmHg. Sini ya. Terus lebih kecil daripada tekanan uap pada suhu kamar, berarti lebih kecil dari tekanan uap pada suhu kamar, berarti dia delta P. Delta P itu sama dengan 0,1 ya, 0,1 mmHg. Oke, berarti 0,1 ini delta P-nya ya nak ya, karena dia lebih kecil, ada keterangan lebih kecil daripada tekanan uap air pada temperatur kamar. Oke, sekarang kita masukkan rumus. Yang ditanya apa sih? Ditanya itu gramnya ya, massa ya, gram dari glukosa. Kita jawab
Masukkan rumusnya, itu delta P sama dengan X glukosa, karena yang ditanya gram glukosa ya nak ya, dikali dengan P 0-nya. Oke. Oh ya, P 0-nya berapa ya? Ini ya, P 0-nya 23,8 mmHg. Oke, masukkan saja. Nah, X glukosa ini sama dengan fraksi dari glukosa. Rumusnya gimana nak? N glukosa, Ng aja ibu tulis ya nak ya, dibagi dengan Ng ditambah dengan N air ya nak ya, sebagai pelarutnya. Oke, dikali dengan 23,8 mmHg. Oke. Nah, gimana nak rumus cari N? Nyari mol. N sama dengan gram per mR. Ini loh yang ditanyain. Oke, kita masukkan saja. Oke, kita anggap nggak apa-apa. Di sini ada gram per mR dibagi, masukkan saja langsung mR-nya si glukosa. mR glukosa, nggak usah ya, pelan-pelan aja gitu. Ini gram per mR, ini glukosa, punya glukosa nak ya, ini yang glukosa, ditambah dengan gram per mR, ini punya si air. Oke, dikali dengan 23,8. Lanjut. Nah, yang ditanya itu gram ini loh, gramnya glukosa berapa gitu kan. Oke, kita buat lagi gram per mR glukosa itu tadi berapa kita dapat tadi? 180 per gram per 180 ditambah gram air berapa nak? Ada nggak ya? Ini ada ya nak ya. Di soal tadi ada gram air. Seorang siswa melarutkan glukosa dalam 360 gram Aquades. Berarti gram Aquadesnya itu 360. Oke, kita masukkan di sini 360 per mR Aquades itu 18 dikali dengan 23,8 mmHg. Nah, ini kalian bisa kan buatnya? Di sini delta P. Delta P-nya berapa tadi diketahui loh, delta P. Delta P-nya 0,1. Masukkan nak ya. 0,1. Sini kan delta P loh. Delta P. Oke, delta P-nya kita masukin. Nah, sekarang kita cari gramnya. Gram ini ya, nah, gram si glukosa. Oke. Kalau kayak gini kita ibu dapatkan seperti ini. Gram per gram ditambah dengan 3.600. Oke, dikali dengan 23,8 mmHg. Nah, di sini 0,1. Nih, ini yang ditanya. Oke. Sekarang sama dengan maksud ibu gram dikali 3 dikali 2,3 ya nak ya. Maaf, 23,8. Gramnya dikali 23,8. Oke. Ibu tutup kurung sama dengan 0,1 dikali dengan gram plus 3.600. Oke, seperti ini sudah. Nah, sekarang kita dapatkan berapa sih gramnya? Ibu langsung saja ya. Gramnya itu sama dengan 15,8
gram. 15,19 gram. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan boleh kalian tanyakan di kolom komentar. Nah, ini tugas untuk kalian ya, Nak. Ini soal 1 sampai 5. Kalian kerjakan di buku atau di kertas karena hari Sabtu kan mau dikumpul. Jadi menurut Ibu di kertas saja. 1 sampai 5 dan kalian upload di Google Classroom. Oke ya. Oke, terima kasih Ibu ucapkan setelah kita belajar penurunan tekanan uap. Ibu harap kalian bisa lebih banyak lagi baca di Google, cari-cari soal-soal untuk tekanan uap. Jangan hanya mengandalkan satu pelajaran dari Ibu saja karena kurang efektif rasanya. Seperti itu. Semoga saja pandemi ini cepat segera berakhir ya, Nak ya. Oke, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.